Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iflahiyah siswa di Laili dari kelas Manajemen 4B1, Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menerangkan tentang kesehatan bank dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Aturan Kesehatan Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa A. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. B. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. C. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usaha menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. D. Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank dan yang bersangkutan. E. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. F. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. G. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, penilaian tingkat kesehatan bank. A. Permodalan atau kapital. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM terhadap ketentuan yang berlaku. Yang kedua, komposisi permodalan. Yang ketiga, tren ke depan atau proyek KPMM. Yang keempat, aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank. Yang kelima, kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan atau laba ditahan. 6. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha. Yang ketujuh, akses kepada sumber permodalan. Dan yang kedelapan, kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. B. Aset atau asset quality. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitatif aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva produktif. Yang kedua, debitor inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan hal kredit. Yang ketiga, perkembangan aktiva produktif
bermasalah atau non-performing asset dibandingkan dengan aktiva produktif. Yang keempat, tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Selanjutnya, kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif, dan sistem kaji ulang atau review internal terhadap aktiva produktif. Selanjutnya, dokumentasi aktiva produktif, dan yang terakhir, kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. C. Manajemen atau manajemen penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, manajemen umum, kedua, penerapan sistem manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. D. Rentabilitas atau earning. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor dan rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan atas aktiva atau return on asset, yaitu ROA. Yang kedua, pengembalian atas ekuitas, yaitu return of equity atau ROE. Yang ketiga, margin bunga bersih atau net interest margin atau NIM. Yang keempat, biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Yang selanjutnya, pertumbuhan laba operasional, dan kemudian komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan. Selanjutnya, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Dan yang terakhir, prospek laba operasional. Likuiditas atau liquidity, penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, aktiva liquid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva liquid kurang dari 1 bulan. Yang kedua, one month maturity mismatch ratio. Yang ketiga, rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga. Yang keempat, proyeksi arus kas 3 bulan mendatang. Dan yang terakhir, ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti. F. Sensitivitas terhadap risiko pasar atau sensitivity to market risk. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian atau potential loss sebagai akibat fluktuasi atau adverse movement suku bunga. Yang kedua, modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi atau adverse movement nilai tukar. Dan yang terakhir, kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar. Tahap penilaian kesehatan bank. A. Menerapkan formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian setiap komponen yang tertuang dalam matriks perhitungan atau analisis komponen setiap faktor. B. Berdasarkan formula dan indikator tersebut dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap komponen dengan berpedoman kepada matriks kriteria penetapan peringkat komponen. Dan dalam proses ini juga dilakukan analisis terhadap berbagai indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan. C. Selanjutnya dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap faktor penilaian dengan berpedoman kepada matriks kriteria penetapan peringkat faktor. D. Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor penilaian, dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat komposit bank dengan berpedoman kepada matriks kriteria penetapan peringkat komposit.
Proses penempatan peringkat komposit bank dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap faktor. Pelanggaran aturan kesehatan bank. Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dalam hal itu, suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.